belajar. Yang pertama adalah jenis-jenis kelenjar endokrin beserta letaknya ya. Ada cukup banyak, nanti ada 9 ya. Lalu berikutnya adalah ini berkaitan teman-teman. Spesifik kita juga akan membahas tentang hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin beserta fungsinya ya. Kira-kira targetnya tuh di mana saja sih, seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah kelainan pada sistem hormon. Oke. Kalau begitu teman-teman, kita akan langsung mulai saja untuk membahas yang pertama tentang jenis-jenis kelenjar endokrin beserta letaknya. Oke, ini teman-teman ya. Kelenjar endokrin kita. Bagian tubuh ini ada skema bagian tubuh kita, dan juga yang tertunjuk di situ adalah kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh kita. Kita akan langsung mulai saja dari nomor 1. Ini terletak di otak ya, di bagian depan batang otak kita. Nomor 1 adalah kelenjar yang disebut sebagai kelenjar hipofisis atau pituitari ya, teman-teman. Yang kedua itu di otak juga, tetapi di belakang batang otak ya, dekat sama otak kecil di situ, itu disebut sebagai kelenjar pineal. Oke. Nomor 3, letaknya dekat tenggorokan kalian ya, ada di laring kalian, yaitu kelenjar. Oke, ini adalah kelenjar tiroid dan paratiroid. Nanti akan ada gambar yang lebih detail lagi tentang mana itu tiroid, mana paratiroid. Cuman memang letaknya berhimpitan ya, berdekatan. Nomor 4 adalah ini letaknya di antara paru-paru dan di atas jantung. Ini adalah kelenjar yang disebut sebagai timus. Oke, teman-teman. Berikutnya, nomor 5. Letaknya menempel di atas ginjal kiri dan kanan kita. Itu adalah kelenjar adrenal. Nomor 6, ini teman-teman sudah sangat paham ya, ada di sistem pencernaan kita, yaitu kelenjar pankreas. Oke. Nah, nomor 7 dan nomor 8 ini adalah kelenjar reproduksi kita, teman-teman ya. Nomor 7 adalah cowok, berarti nomor 7 adalah testis. Kalau ini cewek itu adalah yang nomor 8 ya, atau wanita itu nomor 8, yaitu ovarium. Nah, itu teman-teman ya. Ini adalah kelenjar ya. Kelenjar yang ada di dalam tubuh kita. Dan mereka semua bisa menghasilkan hormon secara spesifik. Setelah ini kita akan langsung membahas mereka itu bisa menciptakan hormon apa saja dan apa juga fungsinya gitu ya. Cuman sebagai catatan aja teman-teman, dari semua ini menurut saya yang perlu menjadi perhatian khusus adalah yang hipofisis ya. Ini walaupun ukurannya hanya sebesar kedelai, cuman nanti akan dibagi menjadi 3 lobus. Dan ini menghasilkan hormon paling banyak, bisa menghasilkan 10 hormon, teman-teman ya. Dari 3 lobus itu menghasilkan 10 hormon. Makanya tidak heran bahwa hipofisis ini seringkali disebut sebagai master of gland. Ya, master of gland. Ya, masternya kelenjar, karena memang banyak sekali. Kalau begitu, supaya tidak lama, langsung saja teman-teman kita bahas mulai dari yang pertama, kelenjar hipofisis. Oke, teman-teman, seperti yang tadi saya katakan, kelenjar hipofisis atau pituitari terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian 1, bagian lobus ya. Ini lobus sama seperti Belanda, lobus anterior atau lobus depan. Di sini nanti bisa menghasilkan 6 hormon. Kita akan bahas secara spesifik nanti. Lalu ada juga lobus intermediate atau tengah. Itu akan menghasilkan 2 hormon. Dan nanti akan ada lobus belakang atau posterior. Itu juga menghasilkan 2 hormon. Jadi kalau di total ada 10 hormon. Oke.
Kalau sudah, kita akan bahas mulai dari yang pertama, hipofisis anterior atau depan. Oke teman-teman, di hipofisis anterior ini ada 6 hormon. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah growth hormone atau somatotropin. Berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tubuh, ya teman-teman. Terutama di bagian organ targetnya adalah tulang, ya, jaringan tulang kita dan juga otot, ya. Jadi kalau kalian ada yang bertumbuh tinggi, itu artinya growth hormone kalian itu banyak gitu ya, diproduksi secara normal. Seperti itu teman-teman ya. Itulah kenapa kalian, apalagi di masa-masa remaja ini baru banyak-banyaknya growth hormone. Makanya pertumbuhan tinggi kalian itu sangat pesat di masa remaja. Saat GH itu sedang tinggi-tingginya. Gitu ya teman-teman ya. Lalu yang kedua adalah prolaktin atau biasanya disingkat sebagai PRL. Ini berfungsi untuk merangsang produksi susu pada kelenjar susu manusia atau kelenjar mamai. Ya, istilahnya kelenjar mamai. Kelenjar mamai. Itu teman-teman ya. Lalu ya tentu saja ini hanya akan diproduksi nanti saat para ibu-ibu itu sudah melahirkan gitu ya. Berikutnya yang ketiga adalah thyroid stimulating hormone atau disingkat TSH biasanya. Dari nama Inggrisnya saja sudah kelihatan ya. Stimulating, merangsang hormon ya. Thyroid stimulating hormone. Berarti hormon yang dihasilkan untuk merangsang kelenjar tiroid ya. Perkara nanti kelenjar tiroid menghasilkan apa kita akan bahas di belakang. Tetapi dengan diproduksinya TSH ini maka berfungsi untuk merangsang kelenjar tiroid untuk sekresi. Ya, jadi tiroid itu hanya bisa aktif menghasilkan hormonnya jika ada TSH ini. Oke, lanjut teman-teman. Yang nomor 4 adalah empat adalah adrenokortikotropic hormone atau ACTH ya. Ini hampir sama dengan TSH, cuman yang berbeda adalah targetnya. Ya, jadi ACTH ini berfungsi untuk merangsang kelenjar adrenal untuk dapat bersekresi. Ya, nanti kita akan bahas di belakang apa saja sekresi dari kelenjar adrenal. Berikutnya adalah follicle stimulating hormone atau FSH. Ya. Ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel calon ovum dan juga proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Ya. Untuk pertumbuhan folikel itu berarti ini pada wanita, teman-teman ya. Ini pada wanita. Dan kalau spermatogenesis ini berarti pada pria. Ya, jadi cewek maupun cowok itu punya FSH. Berikutnya adalah luteinizing hormone atau singkatannya adalah LH. Ya. Cewek dan cowok punya, cuman fungsinya berbeda. Kalau pada cewek ini merangsang pengeluaran ovum atau istilahnya adalah ovulasi. Dan pada pria itu berfungsi untuk merangsang produksi testosteron pada testis pria. Jadi mempengaruhi follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone ini pada intinya mempengaruhi kelenjar reproduksi cewek maupun cowok. Oke, lanjut teman-teman. Oke, berikutnya adalah hipofisis bagian yang kedua, yaitu tengah atau intermediate. Hanya ada 2 hormon. Yang pertama adalah endorfin, berfungsi untuk anti nyeri alami dan juga akan merespon kondisi saat kalian itu stres. Ya. Dan ini banyak diproduksi saat teman-teman itu bahagia. Jadi ya kalau misalnya kalian itu sedang sakit gitu ya, lalu kalian merasa ada yang datang pada kalian lalu menghibur kalian, itu biasanya kan banyak dihasilkan hormon ini ya. Dan
ini teman-teman, endorfin, hormon kebahagiaan. Terus berikutnya ada melanocyte stimulating hormone atau MSH. Ini berperan untuk merangsang pembentukan melanin atau pigmen kulit. Ya, kita kemarin sudah bahas ini. Ya, pada organ kulit itu teman-teman. Semakin banyak MSH, maka semakin banyak melanin yang terbentuk, maka semakin gelap kulit seseorang. Oke, lanjut teman-teman. Kita bahas berikutnya adalah hipofisis posterior atau bagian belakang. Ya. Ini sama ada dua hormon. Yang pertama adalah ADH. Ini teman-teman kita sudah bahas ini ya kemarin ya waktu membahas sistem ekskresi. Nama lainnya adalah vasopresin. Berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi air pada tubulus nefron yang ada di organ ginjal. Ini menjadi respon saat darahmu itu terlalu pekat. Ya. Jadi memang kalau saat darah butuh diencerkan, ADH akan dihasilkan. Lalu nanti darah akan jadi lebih banyak mengandung air. Ya. Berikutnya teman-teman yang kedua adalah oksitosin. Ini berfungsi terutama untuk merangsang kontraksi otot rahim, ya, atau uterus, dan ini akan diproduksi banyak nanti hanya saat melahirkan saja. Itu teman-teman, oke? Berarti organ targetnya ada di otot organ rahim itu ya. Oke, semoga paham. Nah, teman-teman, kita sudah membahas hipofisis yang paling banyak memang sengaja saya pisahkan, begitu ya. Berikutnya secara berurutan kita akan membahas kelenjar berikutnya, pineal sampai ovarium, di mana tidak sekompleks hipofisis. Oke, kita bahas kelenjar yang kedua yaitu yang pineal. Nah, teman-teman, kelenjar pineal, hormonnya cuma satu, namanya adalah melatonin. Fungsinya adalah untuk mengatur jam biologis manusia, terutama siklus tidur. Makanya kalau misalnya kalian itu sudah teratur tidurnya, katakanlah jam 10 bangun jam 5, itu biasanya tanpa alarm tuh kalian bisa ngantuknya ya bisa jam 10, terus nanti tiba-tiba tanpa alarm jam 5 itu bangun. Itu karena kebiasaan. Nah, kebiasaan itu tuh ya ini pengaruh dari melatonin ini. Ya. Kapan kamu tidur, seberapa lama kamu tidur itu akan membiasakan kapan melatonin akan dihasilkan. Ya. Dan ini bisa digeser. Makanya kalau sekarang belajar dari rumah, biasanya siklus tidurmu itu juga akan agak tergeser itu ya, karena ada pergeseran ini, produksi melatonin ini teman-teman ya. Oke, berikutnya kelenjar paratiroid dan tiroid. Nah ini yang tadi gambarnya, yang tadi kurang jelas ya, ini supaya teman-teman lebih jelas lagi. Tiroid itu tuh yang besar, ya, yang merah-merah ini adalah tiroid. Nah, paratiroid itu yang mana ya? Paratiroid itu yang ini, nempel, nyempil, kuning ini loh. Ini adalah kelenjar paratiroid. Dia menempel pada kelenjar tiroid. Itu teman-teman. Jadi memang ada pada satu bagian yang sama, gitu ya. Nah, walaupun ini menempel menjadi satu bagian, tapi fungsinya berbeda. Kita bahas yang pertama, kelenjar tiroid. Itu hormonnya ada, yang pertama adalah hormon tiroksin, berfungsi untuk merangsang kecepatan metabolisme tubuh, teman-teman. Oke. Penggunaan energi dan lain-lain. Ya. Respirasi aerob ini dipengaruhi oleh si tiroksin ini. Berarti targetnya adalah sel-sel tubuhmu. Lalu berikutnya adalah hormon kalsitonin. Berfungsi untuk menurunkan kadar ion kalsium pada darah. Dan ini nanti akan disimpan pada tulang. Ya. Jadi kalau kamu tuh terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung ion kalsium, itu nanti akan berpengaruh terhadap darah gitu ya. Terlalu banyak kalsiumnya. Itu nanti akan bisa disimpan pada tulang jika tiroid itu menghasilkan kalsitonin. Oke. Kita akan bahas yang kedua. Kelenjar paratiroid, hormonnya cuma satu, teman-teman, yaitu paratormon. Ya. Nah, ini mudah sekali untuk mengingatnya. Paratiroid, paratormon, ya, mirip. Atau singkatannya PTH. Ini berfungsi sebagai antagonis dari kalsitonin. Ya.
Makanya jejer teman-teman ya, supaya koordinasinya cepat. Ya. Kalau PTH atau paratormon ini berfungsi untuk menaikkan kadar ion kalsium pada darah. Jadi ini berfungsi saat kalian tuh kurang mengonsumsi kalsium, maka ion kalsium itu akan diambil dari tulang. Cuma kalau ini berlangsung terlalu lama teman-teman, maka akan menimbulkan pengeroposan tulang. Ya, itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke, lanjut. Oh ya, sebelum saya lupa ya, berarti hormon, kalau kita berkata tentang tiroid itu ya, ini kan ada hormon tiroksin ini akan bisa diproduksi oleh tiroid jika ada perintah dari hormon apa tadi ya? Ya, betul. Ada hormon TSH, thyroid stimulating hormone. Jadi ya ini yang terjadi. TSH akan dihasilkan tadi, lalu akan mempengaruhi kelenjar tiroid untuk bisa memproduksi hormon tiroksin. Oke, tambahnya itu teman-teman. Lanjut ya. Oke, kelenjar berikutnya adalah timus. Letaknya di sini teman-teman, ya, di antara paru-paru dan di atas jantung. Hormonnya cuma satu, yaitu namanya timosin. Berfungsi untuk merangsang perkembangan sistem imun. Tapi ini hanya berfungsi terutama dari saat kalian bayi hingga remaja. Biasanya nanti kalau sudah menjelang dewasa, kelenjar timus ini tuh akan mengecil, ya, mengecil dan tidak terlalu signifikan lagi fungsinya. Itu teman-teman ya, hormon timosin, perangsang perkembangan sistem imun manusia. Oke, kalau sudah kita akan bahas kelenjar berikutnya. Kelenjar adrenal, teman-teman ya. Kelenjar adrenal itu, oh ya, ini gambarnya ada di sini ya, di sisi kanan. Ini teman-teman, merah-merah ini, kuning-kuning ini adalah kelenjar adrenal. Nah, ini supaya lebih jelasnya, kelenjar adrenal itu ada dua bagian. Ya, ini tuh seperti permen isi coklat gitu ya. Nah, bagian luarnya ini sendiri, ini dikenal sebagai bagian korteks. Dan bagian dalamnya ini adalah medula. Ya, medula dan korteks. Dua bagian ini tuh ternyata menghasilkan hormon yang berbeda. Kita akan bahas dari yang sisi luar adrenal dulu ya, atau korteks adrenal. Oke, kalau korteksnya adrenal ini menghasilkan hormon yang pertama adalah adrenalin atau epinefrin namanya. Ini berfungsi untuk meningkatkan detak jantung serta meningkatkan respirasi sel. Ya. Pernah mendengar olahraga pemacu adrenalin itu ya ini, olahraga yang memacu detak jantung, olahraga ekstrim itu ya. Dan ini ada satu hormon lagi yaitu noradrenalin atau norepinefrin. Berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah dan juga kontraksi otot jantung. Jadi memang adrenalin dan noradrenalin ini bekerja secara sinergis ya, atau saling bekerja sama. Untuk bisa meningkatkan kerja jantung serta tekanan darahmu ya, aliran darahmu. Oke. Sekarang kita bahas yang bagian medula atau dalam. Hormon yang pertama adalah glukokortikoid. Ini berfungsi untuk meningkatkan pengaturan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Tetapi sebagai catatan saja, masih ingat gak? Tadi si Master of Gland ya, itu memiliki hormon yang bisa menyuruh kelenjar adrenal untuk menghasilkan glukokortikoid ini. Masih ingat gak nama hormonnya apa? Ya, betul. Jadi adrenal akan menghasilkan hormon glukokortikoid jika kelenjar hipofisis bagian depan atau anterior itu menghasilkan hormon ACTH. Silakan nanti dilihat lagi apa tadi fungsinya ya. Oke, itu teman-teman. Oke, setelah itu hormon yang kedua adalah aldosteron. Ya, ini berfungsi untuk mengatur, atau ini di dalam hal ini adalah meningkatkan penyerapan garam dan air pada tubulus ginjal. Oke, kalau gitu next teman-teman. Kelenjar yang lain. Ini teman-teman sudah paham, pankreas.
ya, tidak perlu kita bahas banyak karena kamu pasti hafal. Ada 2 hormon yang kaitannya untuk metabolisme karbohidrat. Ya. Yang pertama adalah insulin, teman-teman sudah tahu. Ini akan merangsang hati untuk mengubah glukosa menjadi disimpan menjadi glikogen, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah antagonisnya, yaitu glukagon. Nah, ini akan merangsang hati untuk memecah glikogen, simpanan glukosa tadi, untuk bisa dipecah menjadi glukosa. Tidak perlu kita bahas banyak karena teman-teman sudah tahu. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang kelenjar reproduksi pada pria, yaitu testis. Hormonnya yang tentu saja sangat terkenal adalah testosteron. Ini berfungsi untuk memicu perkembangan alat reproduksi pria, ya, testis dan penis. Lalu yang kedua berfungsi untuk memicu suara yang lebih berat saat pria beranjak dewasa. Kaitannya dengan penebalan pita suara. Ya. Ada penebalan pita suara. Oke. Lalu berikutnya fungsi lainnya adalah untuk merangsang perkembangan massa otot tubuh. Tidak heran bahwa memang ini harusnya merangsang ya. Untuk merangsang perkembangan massa otot tubuh. Oke. Maka tidak heran bahwa pria itu lebih cepat, lebih berotot gitu ya daripada kebanyakan wanita karena pengaruh dari testosteron ini. Oke. Kalau begitu next kita akan bahas juga yang wanita. Wanita ini hormonnya ada, yang pertama adalah estrogen. Ini berfungsi untuk memicu munculnya ciri seks sekunder pada wanita. Contohnya seperti payudara dan pinggul yang membesar, lalu munculnya rambut pada kemaluan, ya. Nah, itu adalah pengaruh dari hormon estrogen. Oke. Yang kedua ada yang namanya progesteron. Jadi hormon progesteron ini berfungsi untuk menjaga ketebalan lapisan dalam dinding rahim. Ya. Ini biasanya diproduksi setelah kalian yang para wanita ini mengalami ovulasi. Ya. Dan biasanya saat progesteron itu turun, nah itu nanti akan terjadi menstruasi. Akan luruh dinding rahimnya. Tapi kita bahas nanti di bab reproduksi. Oke. Nah, itu teman-teman mungkin yang bisa kita bahas di kelenjar-kelenjar. Sekarang kita akan bahas mengenai yang ketiga, kelainan pada sistem hormon. Oke. Jadi tujuan yang pertama sudah, kalian mengetahui kelenjar. Yang kedua kalian sudah tahu hormon dan juga fungsinya. Sekarang kita akan belajar tentang kelainan pada sistem hormon. Pada prinsipnya itu ada 2 penyebab, teman-teman. Kalau enggak hormonnya terlalu banyak atau hipersekresi, yang kedua adalah terlalu sedikit atau hiposekresi. Jadi ada beberapa penyakit yang terkenal yang berkaitan dengan jumlah hormon ini. Oke, kita akan bahas. Yang pertama, ini tadi ya, teman-teman kita sudah belajar yang jenis-jenis kelenjar endokrin, hormon dan fungsinya, dan sekarang kita bahas yang ketiga, kelainan pada sistem hormon. Oke, kita akan belajar yang pertama, contoh kelainan hormon. Ini kelainan yang kaitannya dengan growth hormone ya, yang tadi diproduksi oleh hipofisis anterior. Oke. Ini bisa jadi growth hormone itu diproduksi secara berlebihan, bersekresi. Ini akan menyebabkan penyakit yang namanya gigantisme. Ya, jadi manusia itu tulangnya akan bertumbuh besar dan panjang ya, daripada orang normal lainnya. Karena pengaruh terlalu banyak hormon pertumbuhan ini. Oke. Gigantisme. Tapi bisa juga growth hormone itu juga sangat sedikit diproduksi atau hiposekresi. Ya. Penyakitnya namanya adalah dwarfisme, dwarf ya. Nah, ini teman-teman ya. Ya, dan kamu tahu bahwa salah satu bintang sepak bola Lionel Messi itu juga dulunya waktu muda hampir mengalami ini jika tidak segera ditangani oleh
suntik hormon pertumbuhan gitu ya. Yang lainnya berkenaan tentang hormon tiroksin ya, yang diproduksi oleh tiroid. Ini bisa jadi hipersekresi. Oke, jika hipersekresi tiroksin itu akan mengalami penyakit yang namanya penyakit Graves, teman-teman. Ya. Nah, ciri khasnya adalah biasanya yang paling khas ini matanya menonjol, lebih menonjol keluar. Ya, dari sebelumnya normal, nah, lalu menjadi lebih menonjol. Lalu kelopak mata ini ada seperti kantongnya seperti itu, dan juga ada karena tiroidnya itu terlalu banyak sekresi, maka dia akan membengkak daripada ukuran normal, gitu ya. Dan tentu saja pengaruhnya adalah karena tiroksin kan fungsinya kan untuk meningkatkan metabolisme tadi ya. Maka karena ini terlalu tinggi metabolismenya, biasanya akan terjadi penurunan berat badan secara drastis. Itulah penyakit Graves, teman-teman, ciri-cirinya. Berikutnya adalah hiposekresi si tiroksin. Nah, penyakitnya namanya adalah kretinisme. Nah, gambarnya seperti ini, ya. Jadi ini memang bentuknya hampir mirip dengan dwarfisme, tapi bukan, teman-teman. Ya. Untuk kretinisme ini biasanya ciri-cirinya adalah keterlambatan perkembangan mental dan fisik. Ya, jadi orangnya tuh juga pendek, kerdil, mentalnya pun tapi berpengaruh. Beda dengan dwarfisme itu normal ya orangnya. Tapi kalau di sini mentalnya itu berpengaruh, tidak seperti orang normal lainnya. Dan juga ciri khas lainnya adalah adanya cairan itu ada yang tersimpan di dalam jaringan bawah tubuhnya. Ya. Banyak tersimpan di jaringan bawah tubuhnya. Makanya ini kalau kamu lihat tubuhnya itu seperti membengkak seperti itu ya. Ada cairannya di dalamnya ini. Nah, ini disebut sebagai edema ya. Adanya penumpukan cairan pada jaringan tubuh orang yang terkena kretinisme. Lanjut, yang terakhir adalah kelainan pada sistem hormon yang berkenaan yang pernah kita bahas pada sistem pencernaan dan ekskresi. Masih nggak kalian dengan istilah ini? Diabetes mellitus dan insipidus. Ya. Sama-sama diabetes, tapi ternyata ada kaitannya dengan hormon. Ya. Sama-sama penyakit ada kaitannya dengan hormon. Pertama, diabetes mellitus. Teman-teman sudah tahu lah. Ini akibat hiposekresi insulin pada pankreas ya. Karena pankreasnya itu sudah mutung istilahnya ya. Sudah tidak mampu untuk menghasilkan insulin. Akibatnya teman-teman sudah tahu lah bahwa glukosa di dalam darahmu itu akan selalu tinggi. Dan itu tidak baik untuk konsentrasi darahmu karena akan menjadi sangat kental dan bisa mempengaruhi organ yang lain, ya, terutama ginjal. Itu juga bisa terkena. Berikutnya, diabetes insipidus. Ini kaitannya dengan hiposekresi ADH pada hipofisis tadi ya, yang sudah kita bahas di awal tadi, teman-teman. Ya. Nah, hipofisis lobus belakang atau posterior tadi ya. Tak tambahi hipofisis posterior belakang. Ya. ADH itu berfungsi untuk proses reabsorpsi air. Ya. Maka saat tidak ada ADH, maka reabsorpsi air pada ginjal itu juga akan melemah. Akibatnya urinnya itu akan banyak mengandung air dan efeknya adalah orang yang terkena diabetes insipidus ini akan sering buang air kecil walaupun minumnya tidak banyak. Oke. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya bagi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.